Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel YouTube Radio Mister. Di video kali ini kita mau tutorial atau memberikan sedikit tips nih guys tentang tutup radiator. Nah, benda kecil ini sangatlah berfungsi dengan baik jika memang belum rusak. Nah, di benda kecil ini juga sangat berbahaya jika rusak karena bisa mengakibatkan yang itu mobil overheat. Bukan hanya ini saja guys penyebabnya, tapi bisa radiator kotor, terus air menggunakan air sembarangan atau air mandi atau air biasa itu tidak boleh. Dan kedua, mungkin ada masalah di bagian kebocoran, itu juga bisa overheat juga, kebocoran dari selang-selangnya, atau mungkin overheat kosong karena tidak ada air radiatornya, jadi bocor ya, dan mengakibatkan melengkungnya head. Nah, dan juga alangkah baiknya kita harus mengganti juga tutup radiator ini. Nah, ini hal kecil ya, sepele. Dan juga banyak faktor, bisa mungkin dia sering harus dikuras radiatornya, air radiator itu harus dikuras, jadi itu penting juga menggunakan coolant. Dan juga mungkin banyak faktor ya, mungkin dari water pumpnya juga harus diganti, atau mungkin dari bagian radiator lainnya. Nah, seperti itu ya guys ya. Nah, dan ini benda kecil ini juga wajib diganti. Nah, ini dia, ini punya Suzuki R3. Dan ini di sini ada tekanan 1,1, kelihatan? Nah, 1,1 yaitu tekanan dari radiator. Jadi tidak boleh rendah atau tidak boleh lebih tinggi dari ini, berarti radiatornya sistem radiatornya itu tidak berjalan dengan baik. Nah, di sini biasanya bertanda, di sini ada getas, biasanya nih di bagian karet ini sebenarnya udah getas nih. Nah, ini udah getas, dan juga nih bagian lainnya juga nih udah mulai koplak atau ya pokoknya inilah udah mulai getas nih bagian karet ini. Dan juga bagian pegasnya di sini kita lihat nih, kita pegang. Nah, di sini juga sudah mulai agak lemah, ya agak lemah. Dan ini harus ya kencang banget juga enggak, lemah banget juga nggak boleh. Nah, di sini sudah ada ukurannya ya. Nah, di sini kita lihat bagian sini dulu, kita pegang sini. Kalau sudah keras bagian karetnya berarti harus diganti. Nah, dan ini ditekan seperti ini, juga lihatin pegasnya. Nah, ini kalau misalkan terlalu lembek juga harus diganti. Dan lihat juga bagian sisi lainnya, kalau sudah memang mulai bermasalah atau sudah mulai getas harus diganti ya guys ya. Dan ini murah, harganya cuman 65.000 ya. Nih di online juga banyak. Nah, ini lihat terutama pegasnya. Dan ini juga tidak boleh patah bagian kepala sini ini juga nggak boleh patah ya. Dan menggunakan produk yang asli. Dan tidak boleh menggunakan, kalau saya ya, untuk bagian pendingin tidak boleh yang variasi ya, terutama yang bagian sini ada banyak yang variasi nih yang tidak ada ukuran seperti ini 1,1-nya. Nah, lihat. Nah, di sini saya sudah mau ganti yang baru, ini permajaan. Sebenarnya ini belum apa ya, belum ya, masih bisa dipakai lah. Cuman kalau saya pegang bagian pegasnya ini sudah mulai agak lemah. Dan kalau dipegang bagian sini sudah mulai agak getas nih guys. Ya, karet sini sudah mulai getas, dan kita beli baru nih. Original, dan ini harganya murah ya. Saya beli di toko online. Ini recommended banget toko online-nya. Ya, harga cuman 50.000. Nah, ini baru. Dan ini original. Ya, tuh beda, sama ya. Ya, barangnya sama, dan ini juga ada tekanan 1,1. Dan di sini bedanya, di sini sudah mulai kotor, ada karat di sini. Nih bagian tutupnya. Yang ini belum. Nah, ini masih bagus. Nah, karetnya juga masih ya namanya baru ya, tuh empuk banget. Dengan ini sudah getas. Dan bagian pegasnya ini agak berat nih. Oh, berat. Berat. Ini mantap. Ini buat tekanan suhu dari air radiator itu ya. Nah, ini dia. Ya, kita ganti baru. Cara mudah ya, untuk mengganti juga mudah, gampang ya guys ya. Nah, seperti untuk sedikit penjelasannya. Jika kurang penjelasannya, tolong komen aja di kolom komentar saya. Kalau komentar saya salah, tolong diperbaiki ya. Namanya juga sama-sama belajar. Dan ini juga harganya harganya murah. Kok marah? Harganya murah, cuman 50.000 aja di toko online. Nah, nanti kalau misalkan bertanya di toko di komen, nanti saya kasih toko online-nya, linknya nanti saya kasih ya. Nah, ini rekomend banget nih. Dan ini mantap lah. Nah, dan juga harus punya Suzuki R3 lawas, harus diganti guys. Ingat, harus diganti ya, terutama tahun 2015 ke bawah lah, apalagi kilometer sudah tinggi ya, ini wajib diganti. Nah, oke, jadi langsung kita pasang. Caranya gampang sekali ya, mudah ya, nggak usah ada alat-alat yang spesial ya. Ya, cukup seperti ini, lalu kita putar seperti ini. Dan sekali lagi saya pakai coolant. Nah, seperti ini saja sudah beres.
ya, karena ini bisa menyebabkan overheat juga ya. Dari selain komponen yang lain kalau misalkan masih bagus, cek sini, biasanya ini juga bisa menyebabkan bagian yang apa ya, bisa menjadi overheat ya guys ya. Nah sekarang ini saya kasih cover ya biar mantap ya. Nah seperti ini saya kasih cover aja. Saya kasih cover. Nah seperti ini. Oke guys, jadi untuk videonya gitu dulu ya. Untuk videonya jangan lupa like dan subscribe channel Raden Mesin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam R3.